Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi prosedur perkerasan campuran beraspal panas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok 11. Yang pertama ada Della Vanessa, Farhan Anugrah, Muhammad Said, saya sendiri, Nur Afni Anita Rahman, dan Rifal Ahmad Farid. Untuk pendahuluannya, campuran beraspal panas atau hot mix aspal atau HME adalah campuran bahan konstruksi jalan yang umumnya terdiri dari agregat kasar, agregat halus, dan aspal yang dipanaskan secara bersamaan untuk mencapai campuran homogen yang dapat digunakan dalam konstruksi jalan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapisan permukaan jalan yang tahan terhadap beban lalu lintas, cuaca ekstrim, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat aspal panas. Pertama ada agregat. Agregat sendiri ada agregat kasar, yaitu agregat yang lolos untuk yang tertahan di saringan 8 atau 2,36 mm. Lalu agregat halus itu yang melewat saringan 0,8. Lalu ada bahan pengisi berupa semen Portland. Lalu ada debu semen atau stone dust. Harus lolos saringan di bawah 200 dan memiliki sifat non-plastis. Lalu selain agregat juga ada zat adiktif berupa biasa digunakan untuk kelekatan atau anti pengelupasan, namun harus sesuai dengan petunjuk penggunaan pabrik. Lalu yang paling utama adalah aspal. Yang digunakan adalah jenis aspal keras P60, aspal polimer, asbuton, dan multigrade. Untuk lapisan campuran aspal itu ada tiga. Yang pertama adalah tasir atau lapisan tipis anti pasir, merupakan lapisan penutup permukaan kekerasan yang terdiri atas agregat halus atau pasir atau campuran keduanya, dan agregat dan aspal keras yang dicampur, dihampar, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada temperatur tertentu. Jadi cuma campuran pasir. Lalu ada yang kedua, lata stone atau HRS. Lapisan anti tipis aspal beton adalah campuran aspal padat dengan gradasi tidak menerus untuk jalan yang lalu lintasnya ringan. Campuran ini terdiri dari agregat bergradasi timpang, filter, dan aspal keras dengan perbandingan tertentu yang dihampar dan dipadatkan dalam keadaan panas. Next. Ini campuran yang terakhir adalah laston atau lapisan aspal beton. Merupakan suatu lapisan pada konstruksi jalan yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, filter, dan aspal keras yang dicampur, dihampar, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Kemudian ada ketentuan, ada dua ketentuan umum dan ketentuan khusus. Yang pertama di ketentuan umum ada jenis campuran beraspal, yang kedua peralatan laboratorium, yang ketiga peralatan lapangan, tebal lapisan toleransi, yang kelima ada pembatasan cuaca, dan yang terakhir perbaikan perkerasan setelah pengujian. Di ketentuan khusus ada bahan, isinya ada agregat, aspal, aditif, dan sumber pasokan, dan yang kedua ada campuran. Kemudian ada pembuatan dan produksi campuran beraspal. Yang pertama ada kemajuan pekerjaan. Campuran aspal tidak boleh diproduksi jika peralatan pengangkutan, penghamparan atau pembentukan atau pekerja yang dapat menjamin kemajuan pekerjaan, tingkat kecepatan minimal 60% tidak tersedia. Yang kedua ada penyiapan aspal. Aspal harus dipanaskan pada temperatur rencana plus minus 5 derajat Celcius untuk jenis aspal keras, tidak boleh melebihi 170 derajat Celcius. Dan yang ketiga ada penyiapan agregat. Pencampuran agregat dari berbagai jenis berbeda tidak diperkenankan. Yang kedua, saat pencampuran dengan aspal, agregat harus kering, maksimal temperatur sesuai dengan aspal, tidak lebih rendah 15 derajat Celcius di bawah temperatur aspal.
Kemudian yang keempat ada penyiapan pencampuran. Agregat kering yang telah disiapkan harus dicampur dengan proporsi tiap fraksi agregat yang tepat agar memenuhi rumus perbandingan campuran. Dan yang terakhir, yang kelima, pengangkutan dan penyerahan di lapangan. Campuran aspal harus diterima di lapangan untuk dihampar dengan temperatur campuran tertentu sehingga memenuhi ketentuan viskositas aspal absolut. Temperatur tersebut berbeda untuk tiap jenis aspal yang digunakan. Untuk itu dilakukan pengujian laboratorium sesuai ASTM E10293. Kemudian pengendalian mutu dan pelaksanaan di lapangan. Pertama kita ada pengujian permukaan perkerasan, yang dimana permukaan perkerasan harus diperiksa dengan mistar lurus sepanjang 3 meter dan harus dilaksanakan tegak lurus dan sejajar dengan sumbu jalan. Toleransi harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian pengujian untuk pemeriksaan toleransi kerataan yang disyaratkan harus dilaksanakan segera setelah pemadatan awal. Penyimpangan yang terjadi harus diperbaiki dengan membuang atau menambah bahan sebagaimana diperlukan. Untuk selanjutnya itu kerataan permukaan perkerasan mencakup lapis permukaan atau lapis aus. Segera setelah pekerjaan selesai harus diperiksa kerataannya dengan menggunakan alat ukur kerataan NAASRA meter sesuai SNI 03 3426 1994. Selanjutnya yaitu ada ketentuan kepadatan, di mana kepadatan semua jenis campuran aspal yang telah dipadatkan seperti yang ditentukan dalam SNI 036757/2002 tidak boleh kurang dari 97% kepadatan standar kerja atau job standard density atau JSD untuk latas tol HRS dan 98% untuk semua campuran aspal lainnya. Kemudian cara pengambilan benda uji campuran beraspal dan pemadatan benda uji di laboratorium masing-masing harus sesuai dengan RSNI M01/2003 untuk ukuran butir maksimum 25,4 mm atau 1 inci dan RSNI M06/2004 untuk ukuran maksimum 38 mm atau 1,5 inci. Kemudian pemadatan campuran aspal bila mana kepadatan lapisan yang telah dipadatkan sama atau lebih besar dari nilai-nilai yang diberikan yaitu pada tabel 17. Berikut tabel yang dimaksud yaitu tabel ketentuan kepadatan, di mana kepadatan yang disyaratkan itu ada 98% dan 97% JSD. Dari 98% ini jumlah benda uji per pengujiannya itu 3-4, 5 atau 6, dan untuk 97% ini 3-4, 5, dan 6 juga. Kemudian untuk kepadatan minimum rata-rata dari 98% ini didapatkan 98,1, 98,3, 98,5. Dan untuk 97% ini dapatkan 97,1, 97,3, 97,5. Dan nilai minimum setiap pengujian tunggal didapatkan dari 98% itu dapatkan 95, 94,9, 94,8. Dan untuk 97 didapatkan 94, 93,9, 93,8. Selanjutnya untuk pengendalian mutu dan pelaksanaan di lapangan ada jumlah pengambilan benda uji campuran beraspal. Pengambilan benda uji umumnya dilakukan di instalasi pencampuran beraspal dan pengambilan benda uji di lokasi penghamparan. Pemeriksaan dan pengujian rutin harus dilaksanakan untuk menguji pekerjaan yang sudah diselesaikan sesuai toleransi dimensi, mutu bahan, kepadatan pemadatan, dan setiap ketentuan lainnya. Setiap bagian pekerjaan yang menurut hasil pengujian tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga setelah diperbaiki, pekerjaan tersebut memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan. Frekuensi minimum pengujian yang diperlukan untuk maksud pengendalian proses harus seperti yang ditunjukkan dalam tabel 18. Pengambilan benda uji inti lapisan beraspal. Berikut tabel 18 yang dimaksud yaitu tabel pengendalian mutu. Di dalam tabel terdapat komponen-komponen pengujian berupa aspal, agregat campuran, lapisan yang dihampar beserta toleransi pelaksanaan dan frekuensi pengujian yang diperlukan.
Yang terakhir ada pengujian pengendalian mutu campuran beraspal dilakukan untuk menyimpan catatan seluruh hasil pengujian. Catatan pengujian yang dilaksanakan setiap hari produksi beserta lokasi penghamparan yang sesuai, yaitu analisa saringan, cara basah paling sedikit 2 contoh agregat dari setiap penampung panas, temperatur campuran saat pengambilan contoh di AMP maupun di lokasi penghamparan atau sekali pengukuran setiap jam. Kadar aspal dan gradasi agregat yang ditentukan dari hasil ekstraksi kadar aspal paling sedikit 2 contoh. Bila mana cara ekstraksi sentrifugal digunakan, maka koreksi abu harus dilaksanakan seperti yang disyaratkan SNI 03-3640-1994. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan atas kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.